Malam itu, udara di sekitar warung kopi dekat kampus lumayan dingin, meskipun kipas angin tua yang tergantung di langit-langit warung malah muter lambat kayak lagi males kerja. Lampu neon warna putih agak redup, ngasih cahaya setengah temaram yang bikin suasana warung terasa akrab tapi juga sedikit kumuh. Di pojok kanan ada speaker kecil nyetel lagu pop galau era 2000-an, samar kedengeran karena suara obrolan para pengunjung lebih mendominasi. Asap rokok dari meja-meja bercampur sama aroma kopi tubruk, susu kental manis, gorengan panas, dan mie instan rebus yang kuahnya ngebul kemana-mana. Warung kopi itu emang jadi tempat favorit mahasiswa buat nongkrong murah meriah. Tempat di mana obrolan bisa ngalir kemana aja, dari tugas kuliah sampai gosip percintaan Rosen. Rian malam itu duduk sama 3 temennya, Andra, Niko, sama Rudi. Mereka lagi main kartu remi di atas meja kayu yang udah banyak coretan nama dan gambar hati. Sambil main, mereka sesekali ketawa keras, kadang protes kalau ada yang curang. Di samping tumpukan kartu, ada gelas-gelas kopi hitam dan teh tarik yang udah tinggal setengah. Juga piring kecil berisi tahu isi sama pisang goreng yang udah tinggal remahan tepung doang. Rian sebenarnya lagi santai, walaupun kalah terus dari tadi. Tapi yang penting bisa ketawa bareng temen-temen, lupa sebentar sama deadline tugas yang numpuk. Tapi, tiba-tiba matanya kebetulan ngarah ke pojokan warung dan dia langsung ngerasa kayak ada yang nusuk dadanya. Ada sosok yang sangat dia kenal. Rambut panjang hitam tergerai, jaket jeans kebiruan, dan tawa yang khas. Itu pacarnya, Cika. Cewek yang harusnya malam ini lagi sibuk ngerjain tugas kelompok sama teman kampusnya di kos. Cewek yang 2 jam lalu baru aja ngechat, bilang kalau dia ngantuk banget dan mau tidur lebih awal. Tapi sekarang jelas-jelas dia duduk manis di pojok warung, bukan sendirian, tapi sama seorang cowok. Cowok itu bukan orang asing, wajahnya cukup familiar. Rian berusaha mikir, sampai sadar kalau cowok itu salah satu senior kampus namanya Reza. Rian pernah lihat beberapa kali, sering tampil di acara kampus karena katanya aktif di organisasi mahasiswa. Reza duduk di seberang Cika, tapi posisi mereka deket banget, kayak nggak ada jarak. Yang bikin perut Rian mual adalah momen ketika Reza ngambil martabak mini dari piring, terus dengan santainya nyuapin ke mulut Cika. Dan yang lebih bikin panas, Cika nerima suapan itu sambil ketawa-ketawa manja, kayak lagi adegan drama romantis murahan. Rian langsung gak bisa mikir jernih. Tangannya yang tadi pegang kartu gemeteran, napasnya mulai berat, dada terasa penuh kayak dituang kopi tubruk panas. Dia refleks nyenggol lengan Andra, terus berbisik dengan suara serak. "Woi, itu kan Cika." Andra yang lagi asik ngitung kartu langsung nengok ke arah yang ditunjuk Rian. Matanya melebar, terus langsung mantul balik ke Rian. "Lah, iya, itu beneran Cika kan? Astaga, tapi itu siapa cowoknya? Kok gue kayak pernah lihat juga?" Niko sama Rudi yang penasaran akhirnya ikut nengok. Seketika meja mereka jadi hening. Gak ada lagi tawa-tawa barusan, semua fokus ke pojok warung itu. Suasana di kepala Rian makin kacau. Antara pengen marah, pengen nangis, pengen ngebanting meja, atau pura-pura nggak lihat apa-apa. Tapi rasa panas di hatinya nggak bisa ditahan. Dia ngerasa kayak dipermalukan, kayak ditusuk dari belakang sama orang yang paling dia percaya. Rian yang tadinya cuma niat ngopi sekarang berdiri. Gerakannya agak kaku tapi penuh emosi. Dia jalan pelan tapi langkahnya berat kayak ada batu besar nahan di kakinya. Teman-temannya sempat coba nahan tapi udah telat. Suara sendalnya beradu sama lantai semen warung yang kasar. Semua orang yang duduk di meja sekitarnya mulai nengok. Sampai akhirnya suara Rian pecah. "Cika!" Suaranya nyaring, tegas, kayak ledakan di tengah suasana warung yang sebelumnya riuh. Seketika semua mata langsung tertuju ke meja pojok itu. Obrolan berhenti, musik dari speaker mendadak kerasa makin kecil. Semua orang diam nungguin adegan selanjutnya kayak lagi nonton sinetron live. Cika yang lagi ngunyah martabak mini langsung kaget. Dia hampir keselak buru-buru minum es teh manis di depannya. Wajahnya pucat, matanya melebar, tapi bibirnya masih ngasih senyum kaku. Rian, kamu ngapain di sini?" Suaranya bergetar tapi berusaha tenang. Cowok yang duduk sama dia, Reza, jelas kelihatan salah tingkah. Tangannya buru-buru narik piring martabak ke tengah, kayak biar nggak ketahuan baru aja nyuapin. Dia ngusap tengkuk, senyum tipis yang maksa, jelas-jelas ngerasa salah tempat, salah waktu. Rian yang tadinya cuma niat ngopi, sekarang berdiri. Gerakannya agak kaku tapi penuh emosi. Dia jalan pelan tapi langkahnya berat, kayak ada batu besar nahan di kakinya. Teman-temannya sempat coba nahan, tapi udah telat.
Suara sendalnya beradu sama lantai semen warung yang kasar. Semua orang yang duduk di meja sekitarnya mulai nengok. Sampai akhirnya suara Rian pecah. "Cika!" Suaranya nyaring, tegas kayak ledakan di tengah suasana warung yang sebelumnya riuh. Seketika semua mata langsung tertuju ke meja pojok itu. Obrolan berhenti. Musik dari speaker mendadak kerasa makin kecil. Semua orang diem, nungguin adegan selanjutnya kayak lagi nonton sinetron live. Cika yang lagi ngunyah martabak mini langsung kaget. Dia sampai keselak buru-buru minum es teh manis di depannya. Wajahnya pucat, matanya melebar, tapi bibirnya maksa ngasih senyum kaku. Rian, kamu ngapain di sini?" Suaranya bergetar tapi berusaha tenang. Cowok yang duduk sama dia, Reza, jelas kelihatan salah tingkah. Tangannya buru-buru nalik piring martabak ke tengah kayak biar nggak ketahuan baru aja nyuapin. Dia ngusap tengkuk, senyum tipis yang maksa, jelas-jelas ngerasa salah tempat, salah waktu. Rian yang tadinya cuma niat ngopi, sekarang berdiri. Rian melangkah lebih dekat, tangannya mengepal, suaranya keras. "Lah, aku yang nanya, kamu ngapain di sini?" Orang-orang di warung langsung makin fokus. Ada yang pura-pura nyeruput kopi tapi matanya mantengin drama gratisan itu. Ada yang bisik-bisik sama temennya. Bahkan si penjaga warung sampai berhenti ngulek sambal di dapur kecilnya, nongol kepalanya sambil pegang sendok. Cika kelihatan mulai panik, dia narik jaketnya, nunduk, nggak berani ngeliat langsung ke mata Rian. "Rian, please jangan bikin rame di sini ya, kita bisa ngobrol di luar." Tapi justru kalimat itu bikin hati Rian makin panas. Kenapa? Malu. Malu karena ketahuan. Kalau aku nggak datang ke sini, kamu kira aku nggak bakal tahu gitu? Warung makin hening. Bahkan kipas angin tua di atas kepala mereka kayak berhenti muter. Semua orang nungguin, deg-degan sendiri. Rian berdiri tepat di depan meja mereka sekarang. Matanya merah, napasnya berat. "Aku cuma pengen kamu jawab satu hal, Cik. Kamu sayang aku apa sayang dia?" Pertanyaan itu bikin semua orang terperangah. Suasananya kayak film yang lagi nyampe klimaks. Cika nggak langsung jawab. Dia cuma diem, bibirnya gemeter. Reza kelihatan nggak nyaman, nyenggol pelantangan Cika di bawah meja kayak nyuruh dia tenang. Tapi justru itu bikin Rian makin sadar kalau ada sesuatu yang udah salah besar. Hati Rian campur aduk. Semua memori indah sama Cika berputar di kepalanya. Malam-malam ngejain tugas bareng, jalan sore ke taman kampus, nonton film di kos, semua itu kayak pecah jadi potongan kecil yang nggak berharga. Malam itu, di warung kopi kecil dekat kampus, semua kepercayaan yang dia kasih ke Cika runtuh dalam sekejap. Dan anehnya, meskipun dia pengen marah lebih besar, pengen banting meja atau nonjok cowok di depannya, ada bagian dari dirinya yang cuma pengen nangis keras-keras. Tapi air matanya masih nahan di balik mata yang merah itu. Warung kopi malam itu berubah jadi panggung drama yang gak ada yang bisa prediksi endingnya. Cika memang terkenal luwes kalau ngomong. Mulutnya cepet cari alasan. Otaknya kayak udah siap dengan 1000 cara buat muter-muterin fakta. Malam itu pun, meskipun jelas-jelas kepergok lagi mesra sama cowok lain, wajahnya cuma kaku sebentar sebelum akhirnya bisa tenang lagi. Dia tarik napas, lalu senyum seolah-olah nggak ada masalah besar. "Oh ini sepupuku, saudara jauh. Baru ketemu lagi setelah sekian lama, makanya aku traktir martabak mini," katanya sambil coba ketawa kecil. Suaranya agak cempreng, tapi penuh percaya diri. Rian berdiri di depan meja itu dengan dahi berkerut. Matanya tajam ngeliatin si cowok, Reza yang dari tadi duduk kikuk. "Sepupu dari mana? Kok aku nggak pernah sekalipun dengar kamu punya sepupu kayak dia?" Si cowok buru-buru ngangguk, nyikut Cika pelan, kayak biar konsisten sama cerita. "Iya bang, bener, sepupu. Jauh banget, kayak planet lain gitu jauhnya." Ucapan itu bikin warung yang tadinya hening jadi pecah ketawa. Ada suara tawa nyaring dari meja mahasiswa di sebelah. Ada yang langsung batuk-batuk karena ketawa sambil minum kopi. Bahkan si penjaga warung yang tadi mantengin dari dapur gak bisa nahan senyum. Seseorang nyeletuk keras. "Sepupu kok mesra amat bro? Disuapin segala. Kalau sepupu gue mah paling juga rebutan gorengan." "Bener, mana ada sepupu kayak gitu?" timpal yang lain. Cika yang biasanya anggun mendadak jadi cerewet. Dia gak mau kalah, langsung nyeplos dengan nada manja. "Ih, kamu aja sih yang kepo. Ini tradisi keluarga kita. Kalau ketemu harus saling suap, biar erat hubungannya." Orang-orang yang denger tambah ngakak. Ada yang sampai nepuk-nepuk meja saking gak percayanya. Rian garuk kepala, setengah kesel, setengah bingung. Mukanya merah antara malu diliatin banyak orang atau makin kesel sama alasan absurd yang barusan keluar. "Tradisi apaan? Gak ada di Google juga kali. Kamu kira aku gak bisa cari gitu? Semua tradisi ada di internet, Cik. Coba sebut nama adatnya, daerah mana?" Cika gelagapan sebentar, tapi dia pintar nutupin. "Ya, yang gak semua ada di Google.
Emang kamu pikir Google tahu segalanya? Nih, contohnya tradisi keluarga aku. Tradisi ini cuma ada di keluarga kecil kita, eksklusif gitu. Reza ikut-ikutan ngangguk, padahal matanya kelihatan takut. Iya bang, eksklusif, limited edition, kayak sepatu edisi spesial. Suara ketawa pecah lagi. Ada bapak-bapak tukang ojol yang lagi ngopi di pojokan sampai ngelus dada. Astaga, alasan macam apa lagi itu? Limited edition tradisi keluarga katanya. Rian ngusap muka kasar, napasnya berat. Dia nggak tahu harus marah atau malah ketawa ngakak. Tapi jelas hatinya lagi nggak bercanda. Cik, kamu pikir aku ini boneka yang gampang dibohongin? Aku pacar kamu loh. Masa sepupu aja kamu nggak pernah cerita sama aku? Dari awal pacaran sampai sekarang, nggak sekalipun kamu nyebut-nyebut ada sepupu cowok kayak gini. Cika senyum kecut, tapi matanya muter cari cara lain. Ya, abis aku nggak nyangka bakal ketemu lagi. Dia kan tinggal jauh banget di luar kota. Baru tadi siang dia hubungin aku, bilang lagi di Bandung. Ya udah, kita janjian ketemu bentar. Rian mendecak. Oke, misalnya aku percaya. Tapi kenapa harus disuapin segala? Itu bukan hal wajar buat sepupu, Ci. Kamu pikir aku nggak punya sepupu cewek? Masa aku harus nyuapin dia juga biar erat hubungannya? Kan absurd. Orang-orang di sekitar makin asik jadi penonton. Mereka kayak lupa kalau di meja masing-masing itu ada minuman atau gorengan yang udah dingin. Semua konsentrasi ke drama yang lagi panas ini. Bahkan ada yang diam-diam nyalain kamera ponsel, rekam dari bawah meja biar nggak ketahuan. Cika sadar, situasi makin gawat. Dia nekat, ngeraih tangan Rian sebentar, berusaha bikin suaranya lembut. Rian, please, jangan bikin malu ya. Aku sumpah nggak ada apa-apa. Aku cuma pengen menghargai dia sebagai keluarga. Aku sayang kamu kok. Kalimat terakhir itu bikin Rian berhenti sejenak. Ada rasa ingin percaya, meskipun logikanya udah menolak. Matanya beralih ke Reza lagi, yang masih duduk kaku. Lo bener sepupunya. Reza ngangguk cepat, kayak hampir ayam jago lagi makan. Bener bang, demi apapun. Saudara jauh, jauh banget. Kalau nggak percaya, tanya aja ke keluarga dia. Tanya gimana? Gue nggak pernah kenal lo sebelumnya, nama lo aja nggak pernah disebut. Balas Rian bajam. Suasana jadi makin panas. Orang-orang di warung mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Cika jelas bohong. Ada yang bilang kasihan juga kalau drama ini jadi ribut beneran. Andra yang tadinya diem, akhirnya maju, coba nenangin. Yan, udahlah, jangan ribut gede di sini. Kalau mereka ngeles, biarin aja. Mending kita ajak ngobrol di luar. Tapi Rian gak gampang ditarik. Dia masih berdiri di depan meja, mukanya keras. Enggak. Gue pengen dengar penjelasan jelas di sini, biar semua orang tahu, sepupu atau bukan. Cik, jawab jujur sekarang, atau aku yang pergi. Kalimat itu bikin Cika makin pucat. Bibirnya getar, tapi masih nekat coba bertahan. Dia tahu, sekali dia ngaku, semuanya bakal hancur. Jadi dia tetap bertaruh dengan alasan gila yang barusan keluar. Dan warung kopi itu, yang biasanya cuma jadi tempat nongkrong mahasiswa, malam itu benar-benar berubah jadi panggung sandiwara penuh tegangan. Orang-orang gak ada yang berani pulang, semua penasaran gimana kelanjutan cerita sepupu versi Cika. Pagi setelah drama di warung kopi itu, suasana hati Rian masih berantakan. Malamnya, dia nggak bisa tidur nyenyak. Kepalanya muter perus mikirin alasan Cika yang katanya seputu jauh dan tradisi keluarga eksklusif. Bagi Rian, semua itu jelas gak masuk akal. Tapi di sisi lain, dia juga belum bisa mutusin hubungan secepat itu. Perasaan sayang sama Cika terlalu besar, udah kebentuk dari lama. Jadi, meskipun hatinya hancur, ada bagian kecil dari dirinya yang masih berharap semua itu cuma salah paham. Siang harinya, mereka ketemu lagi, kali ini di kosan Cika. Cika berlagak normal, kayak nggak ada apa-apa semalam. Senyumnya manis, rambutnya diikat asal, sambil main haki di kasur. Rian duduk di kursi belajar, pura-pura tenang, padahal dadanya penuh tanda tanya. Dia masih ngerasa ada yang disembunyiin. Rian akhirnya ngambil keputusan nekat. Saat Cika lagi ke kamar mandi, HP yang ditinggal di kasur otomatis jadi sasaran. Rian sebenarnya benci banget ngintip privasi orang, tapi situasi ini udah kelewat bikin dia penasaran. Dengan tangan gemetar, dia buka aplikasi chat. Dan benar aja,
Di sana ada percakapan panja sama cowok lain. Bukan chat formal atau sekedar basa-basi, tapi obrolan yang jelas banget romantis. Ada kalimat manis, emotikon hati, dan kata-kata yang bikin perut Rian mual. Matanya langsung panas waktu baca, "Aku kangen kamu." Lalu dibalas dengan, "Aku juga kangen sayang." Jelas bukan gaya ngobrol antar sepupu atau teman biasa. Detik itu juga, Cika keluar dari kamar mandi, masih ngeringin rambut pakai handuk kecil. Rian langsung berdiri dan nyodorin HP itu ke depan wajahnya. "Nih, coba jelasin. Apa maksudnya? Kok bisa ada chat bilang sayang segala? Aku kira kamu sibuk kuliah. Malah sibuk riset cinta." Cika nggak panik. Bahkan reaksinya bikin Rian makin bingung. Dia dengan santai narik HP-nya dari tangan Rian. Terus duduk di kasur sambil nyender santai. "Oh, itu riset." Katanya ringan banget, kayak ngomongin hal sepele. "Riset? Riset apa maksud kamu? Chat mesra gitu, bilang sayang, kangen, itu riset?" Cika mengangguk mantap, bahkan senyum kecil muncul di wajahnya. "Iyalah, aku kan lagi bikin skripsi tentang komunikasi romantis di era digital. Jadi aku harus praktek langsung, pura-pura pacaran, biar datanya real, nggak cuma teori dari buku." Rian ngerasa otaknya lagi dipermainkan. "Jadi kamu bilang semua chat ini, semua kata-kata mesra itu cuma buat penelitian?" "Iya dong." Cika nyomot bantal kecil, peluk santai seolah-olah nggak ada masalah besar. "Kok fuck you? Kalau aku cuma ambil data dari jurnal atau wawancara orang lain kan itu basi. Dosen pemujiku pasti minta data yang lebih original. Nah, makanya aku coba langsung biar ada pengalaman nyata. Itu namanya dedikasi terhadap penelitian." Kalimat terakhir itu bikin Rian hampir pingsan. Dia berdiri, jalan mondar-mandir di kamar sempit itu. "Bangga? Kamu selingkuh pakai dalih riset, terus nyuruh aku bangga. Kamu pikir aku nggak punya otak, hah?" Tiba-tiba dari pintu kamar ada suara cekikikan. Ternyata Andra, Niko, dan Rudi ikut ngintil ke kosan Cika karena penasaran sama kelanjutan drama semalam. Mereka dengar semua percakapan itu dari luar pintu yang nggak ditutup rapat. Begitu kalimat, "Kamu harus bangga," keluar, mereka bertiga nggak tahan buat ngakak. Niko hampir jatuh ke lantai sambil ketawa. "Astaga, riset katanya. Bro, pacar lu pinter banget muter otak." Rudi nepuk-nepuk bahu Andra. Matanya sampai berair. "Baru kali ini gue dengar alasan selingkuh paling akademis. Gila, ini cewek bisa jadi dosen tamu." Andra meskipun ketawa, tetap coba nahan "Ian, lu sabar dulu. Gua tahu ini konyol, tapi jangan langsung meledak. Bisa aja dia lagi stres mikirin skripsi." Rian noleh ke arah teman-temannya dengan wajah frustasi. "Lu semua jangan ketawa dulu. Gua serius. Masa lu pada percaya sama omongan gila barusan?" Tapi yang dijawab sama tawa makin keras. Cika bikinnya malu, malah ikut ketawa kecil. "Ya ampun, kenapa sih kalian pada heboh? Aku kan serius. Ini demi masa depan akademik aku loh. Kalian gak ngerti aja." Rian ngelus dada, ngerasa semua orang di sekitarnya udah bersekongkol buat bikin dia gila. "Oke, kalau emang ini riset, coba tunjukin proposal skripsinya. Mana bab 1, bab 2? Mana referensinya? Aku mau lihat." Cika terdiam sebentar, lalu cepet nyengir. "Belum aku ketik, masih di otak. Aku kan tipe mahasiswa kreatif. Semua ide dulu aku simpen di kepala, baru nanti dituang ke kertas. Kamu jangan terlalu formal." Andra langsung ketawa kejer, jatuh ke lantai. "Astaga, nggak kuat. Masih di otak katanya. Proposal abstrak, nggak ada buktinya." Rian tutup mata, nahan emosi. "Cika, kalau kamu sayang sama aku jujur aja. Jangan mainin aku pakai alasan kayak gini. Aku capek." Tapi Cika malah maju, megang tangan Rian, matanya berbinar kayak orang polos. "Aku serius, Yan. Kamu satu-satunya orang yang paling ngerti aku. Harusnya kamu support, bukannya marah. Kalau aku sukses, itu kan juga buat kita." Rian benar-benar udah di ujung sabar. Rasanya semua logika diputar balik. Dia ngelihat wajah Cika lama, nyari setitik kejujuran tapi yang dia temuin cuma topeng alasan yang makin tebel. Dan di pojokan pintu, temen-temennya masih cekikikan, bisik-bisik, kayak lagi nonton stand up komedi gratis.
Bagi mereka, Cika udah resmi jadi ratu alasan yang gak terkalahkan. Rian akhirnya duduk lagi di kursi, lemes. Hatinya masih sakit, tapi kepalanya penuh tanda tanya. Apa Cika bakal terus-terusan cari alasan absurd setiap kali ketahuan? Atau ini cuma awal drama yang lebih parah? Nggak kapok, Rian suatu sore kembali ke pergok Cika lagi. Kali ini di taman kota. Duduk mesra banget bareng cowok lain. Tangannya hampir nempel, ketawa-ketawa manis pula. Cika! Rian muncul tiba-tiba, kayak intel lagi operasi rahasia. Cika nggak panik sama sekali, dia malah nyengir santai. Sayang, jangan salah paham dulu, aku lagi latihan teater. Teater? Iya dong, aku kan lagi ikut kelas seni peran. Nah, kebetulan peranku jadi cewek bucin yang nggak bisa lepas dari cowoknya. Jadi aku harus latihan full feel biar dapat auranya. Cowok di sebelahnya ikutan angkat tangan kayak saksi. Bener bang, kita lagi reading naskah. Judulnya Cinta Terlarang di Taman Kota. Rian langsung terdiam. Judulnya apaan itu? Cika buru-buru nambahin alasan. Ya gimana, kan harus real. Kalau cuma di atas kertas, nggak dapat emosinya. Rian makin bingung. Mau marah, tapi banyak orang di taman yang ngeliatin. Dan parahnya, beberapa orang malah ngira itu beneran pertunjukan. Ada yang sampai tepuk tangan sambil bilang, wah, aktingnya natural banget. Ada juga bapak-bapak yang nyeletuk. Lanjut, endingnya pasti seru nih. Rian jadi serba salah. Mau bantah, takut dibilang penonton sotoy. Mau diem, malah jadi kayak figuran. Cika ngedip ke Rian, lalu bisik. Tuh kan, aku berbakat. Kamu harusnya bangga punya pacar yang artis. Rian cuma bisa garuk kepala, nahan emosi. Malam itu, suasana kamar kos Rian jadi tegang. Dia udah nggak bisa tidur gara-gara kepikiran kelakuan Cika yang selalu aneh tapi licin banget kalau ditanya. Akhirnya, dengan suara serius, dia ngajak ngobrol. Cik, aku udah gak kuat. Kamu sering ketahuan, tapi selalu punya alasan. Jadi sebenarnya, kamu selingkuh beneran apa enggak sih? Cika diem beberapa detik. Senyumnya tipis, matanya sedikit nyala, kayak lagi nyimpen rahasia besar. Jawabannya tergantung kamu mau dengar aku alasan ke 1001 atau enggak. Rian langsung kaget. Alasan ke 1001? Maksudnya apa? Cika cuma deket pelan, bikin jarak wajah mereka tinggal beberapa senti. Suaranya turun jadi bisikan. Aku cuma selingkuh kalau kamu percaya aku selingkuh. Rian bengong. Otaknya langsung error. Lah, itu logika apaan, Cik? Cika cuma ketawa kecil, terus berdiri, jalan ke pintu kamar. Sebelum pergi, dia sempat nengok ke belakang sambil bilang, atau jangan-jangan kamu yang lagi selingkuh, makanya curigaan terus. Rian makin terdiam, jantungnya gedebak-gedebuk. Keringat dingin mulai keluar. Jangan-jangan dia tahu sesuatu, pikirnya. Dan cerita berhenti di situ. Penonton atau pendengar pun dibuat bingung. Sebenarnya Cika selingkuh beneran atau semua itu cuma akal-akalan? Atau malah Rian sendiri yang punya rahasia?